Kita bertemu lagi dalam materi perencanaan pembangunan. Nah, saya akan menyampaikan tentang beberapa prinsip perencanaan pembangunan itu sendiri. Misalnya melalui paradigma. Nah, saat ini paradigma perencanaan pembangunan sudah mulai bergeser, itu yang mulai dari from government menjadi governance. Nah, government itu diartikan bahwa memberikan hak eksklusif, jadi hak eksklusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik. Nah, aktor di luarnya hanya dapat disertakan, jadi di luar dari negara itu menjadi peserta, disertakan sejauh negara mengizinkan. Nah, sedangkan dalam paradigma governance itu bahwa persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society, dan dunia usaha sebagai 3 aktor utama. Jadi ada aktor utama, tidak hanya negara pada governance itu sendiri. Jadi ada pemerintahnya, kemudian ada civil society, dan ada dunia usaha. Nah, dari prinsip governance ini, secara umum seperti yang pernah saya sampaikan bahwa tahapan dari perencanaan dengan prinsip governance itu, maka diperlukan yang pertama adalah perumusan penentuan tujuan. Nah, tujuannya yang tadi yang banyak itu tujuan ekonomi dan non ekonomi. Kemudian diuji, dianalisis sampai menemukan opsi pilihan yang mana yang memang bisa digunakan sesuai dengan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal yang dimiliki oleh negara, oleh provinsi, oleh kabupaten, termasuk di tingkat desa. Nah, barulah kemudian dipilih rangkaian kegiatan, rangkaian tindakan, kemudian ada program-program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan disepakati secara bersama-sama. Nah, itu prinsipnya. Nah, sehingga kalau tadi di konsep yang governance itu ada aktor-aktor utamanya, pemerintah, civil society, dan dunia usaha. Nah, saya sekarang akan menyampaikan pelaku-pelaku pembangunan itu sendiri yang tadi 3 itu. Nah, misalnya ada negara, pemerintah, ada swasta, dunia usaha, masyarakat. Nah, apa yang harus dilakukan oleh mereka ini? Nah, yang diwujudkan adalah proses interaksi, partnership di antara ketiga pelaku ini. Nah, sehingga prinsipnya mereka dalam partnership itu adalah transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan lain sebagainya. Nah, sehingga apabila prinsip ini dapat dipenuhi, maka akan dapat diwujudkan good governance itu. Nanti ada banyak prinsip-prinsip yang dapat dilihat dalam good governance itu. Misalnya yang pertama adalah partisipasi, kemudian ada penegakan hukum, ini sangat penting, ini termasuk dengan HAM. Kemudian ada transparansi, ini artinya untuk meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat dan pemerintah. Melalui apa? Misalnya informasi, menjamin kemudahan mendapatkan informasi, memudahkan orang-orang untuk melihat, mengakses. Ada kesetaraan, misalnya ini antara gender, kemudian responsif, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi,
efektivitas dan profesionalisme. Nah, jadi ada 10 prinsip-prinsip good governance yang memang harus adik-adik pahami, dan ini semua sudah ada di materi perkuliahan. Silakan nanti adik-adik baca dan kita akan bisa diskusikan sambil kita melihat prinsip mana yang memang paling gampang diamati dan mana prinsip-prinsip yang belum bisa dilaksanakan secara baik oleh pemerintah, oleh dunia swasta, termasuk oleh masyarakat. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Silakan dibuka-buka lagi di materi kuliahnya, dan selanjutnya kita akan bisa diskusikan. Sekian, terima kasih.